Alright, 10-4. Team 3 can signal 1013, 80 Street, 2nd and 3rd, 80. Hello, Candies. The No WTO Combo adalah band project dalam rangka memprotes perhelatan pertemuan WTO di Amerika Serikat, tepatnya di kota Seattle, Washington di tahun 1999. Nah, kalau udah nyebut kota Seattle pasti bisa kebayangkan line up-nya siapa aja. Ya tentu adalah Chris Novoselic, mantan basis Nirvana yang memiliki ide ini. Chris pada saat itu sudah memiliki band baru bernama Sweet 75 selepas Nirvana bubar atau setelah kematian Kurt Cobain. Band ini nggak begitu sukses, dibentuk oleh Chris pada tahun 94 dan mengeluarkan hanya satu album aja, namun akhirnya memutuskan membubarkan diri pada tahun 2000. Kontradiksi tentunya dengan Dave Grohl yang sukses dengan Foo Fighters-nya, tapi kenapa mereka berdua nggak bikin band barengan aja sih ya? Bisa dikatakan, ini adalah band gak berdadakan, namun berkelas supergroup, gimana nggak? Chris Novoselic mengajak Kim Thayil, mantan gitaris Soundgarden yang bubar di tahun 1997, serta juga Jello Biafra, mantan vokalis band punk legendaris Dead Kennedys. Lalu mereka juga dibantu seorang drummer wanita yaitu Gina Manwall, yang juga rekan band Chris di Sweet 75. Bagi Kim Thayil, ini adalah penampilan perdananya bermain live show setelah Soundgarden resmi membubarkan diri. Sedang bagi Jello Biafra, ini adalah penampilan live kedua baginya sejak Dead Kennedys resmi bubar di tahun 1986. Pada tahun 1999, tepatnya 30 November, di kota Seattle akan diadakan pertemuan organisasi dunia WTO atau World Trade Organization menjelang era milenium. Gelombang protes aksi massa dari berbagai elemen masyarakat sudah siap untuk melakukan demonstrasi ini menentang pertemuan itu. Kejadian bersejarah ini dinamakan Battle in Seattle. Tak ketinggalan juga Chris Novoselic yang memang banyak aktif dengan organisasi politik dan kemanusiaan selepas Nirvana bubar. Band ini memang dipersiapkan untuk aksi tersebut. Dengan latar belakang musik mereka selama ini, maka menjelmalah sebuah supergroup project band beraliran punk rock bernama No WTO Combo. Sejatinya, mereka dijadwalkan bermain pada tanggal 30 November di Showbox Venue. Namun baik mereka maupun para panitia acara tidak mampu menembus barikade kepolisian. Secara kebetulan, venue konser tersebut berada di dalam zona larangan dengan jam malam yang terbatas dalam rangka perhelatan WTO tersebut. Protes ini sangat mendalam, ujar Chris Novoselic yang juga selaku sebagai Presiden Komite Aksi Politik Musisi dan Artis. Protes yang dilakukan di Seattle sangatlah penting, Mbak Biafra. Bukan semacam revolusi jangka pendek, namun bisa terdengar di seluruh dunia, yang pada akhirnya bersama-sama melakukan juga perlawanan jangka panjang melawan perusahaan-perusahaan feodal yang diktator. Jelasnya lagi, mereka pada akhirnya memundurkan jadwal bermainnya menjadi keesokan malam harinya, dikarenakan juga bertepatan pada tanggal 30 November aksi demonstrasi massa pecah dan terjadi juga kerusuhan. Chris dan Biafra juga terlihat bergabung dengan para demonstran tersebut. Chris juga banyak mengabadikan momen-momen demonstrasi tersebut dan ia sajikan pada video klip mereka, yaitu Electronic Plantation. Chris dan Biafra sempat bermain akustik pada saat sedang bersama para demonstran. Ia dihampiri seorang produser musik bernama Mark Kavanagh yang menawarkan memproduksi penampilan mereka untuk keesokan harinya. Pada tanggal 1 Desember, tensi ketegangan masih belum reda dan suasana belum sepenuhnya kondusif. Meski udara masih dipenuhi gas air mata, ratusan fans serta para demonstran yang telah capek bergerak melawan aturan jam malam untuk mendatangi konser di Showbox. Tidak ada yang tahu pasti bahwa konser tersebut akan terrealisasikan atau tidak, hingga para personel No WTO Combo naik ke atas panggung. Butuh perjuangan besar untuk sampai di venue tersebut. Mereka berempat bersusah payah agar terhindar dari gas air mata atau bahkan ditahan oleh aparat. Meski begitu, mereka sukses mewujudkan konser ini dengan hanya 3 kali latihan saja. Konser yang dikatakan dipenuhi oleh gas air mata dan polisi ini berlangsung kurang lebih 40 menit dan direkam secara live oleh Mark Kavanagh. Album No WTO Combo ini yang berjudul Live from Battle in Seattle hanya berisi 5 track, terdiri dari 1 track berisi pidato dari Jello berjudul Battle in Seattle dan 4 lagu. Terdiri dari 2 lagu baru, yaitu Electronic Plantation dan New Feudalism, dan 2 lagu sisa adalah lagu cover.
Chris meminta Jack Endino yang pernah menjadi produser Nirvana di album Bleach untuk memixing hasil rekaman live ini. Album ini resmi dirilis pada 16 Mei 2000 melalui label milik Jello Biafra yaitu Alternative Tentacles. Mereka berempat tidak melanjutkan lagi No WTO Combo ini alias resmi membuarkan diri setelah acara tersebut. Lalu apa rencana mereka setelah band tersebut tidak dilanjutkan? Jello Biafra berencana mengajukan pencalonan diri menjadi presiden AS serta disibukkan dengan permasalahan hukum antara dirinya dan label dengan mantan rekan-rekannya di Dead Kennedys. Chris Novoselic memutuskan membubarkan band Sweet 75 di tahun 2000 setelah hanya mengeluarkan satu album sejak 1994. Ia pindah dari kota Seattle dan berencana menjadi penulis serta beberapa proyek film sambil menanti mood bermusiknya muncul. Kim Tae-il, di samping menikmati hidupnya setelah Soundgarden bubar, ia terkadang masih membantu band mantan rekannya di Soundgarden yaitu drummer Matt Cameron bernama Wellwater Conspiracy. Gina Mainwall. Setelah band Sweet 75 bubar, ia tetap menjadi seniman serta menjalani profesi sebagai seorang produser film. Sebagai tambahan informasi, peristiwa Battle in Seattle ini juga difilmkan pada tahun 2007 dengan judul yang sama yaitu Battle in Seattle dengan dibintangi para aktris Hollywood seperti Charlize Theron, Woody Harrelson hingga Channing Tatum. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya.